Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kami di sini dari kelompok 5 ingin sedikit menyampaikan teman-teman, yaitu dengan metode pembelajaran dan media-media pembelajaran yang kami sampaikan atau kami usulkan biar lebih mudah atau lebih tepatnya biar lebih boring untuk belajar seorang siswa dan siswi. Nah, itu di sini dari Dim Sanjal, dimulai dari Mas Maulana gambarnya. Silakan sedikit menjelaskan tentang terkait gambarnya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan sedikit dari apa yang telah saya gambarkan dari ide yang saya punya. Pertama, di pojok kiri itu ada handphone atau gadget. Nah, biasanya untuk sekarang ini saat ini baik SD sampai dari SD, SMP, SMA sampai kuliah pasti udah nggak lepas dong sama yang namanya gadget kan. Jadi kayaknya gadget itu merupakan ya salah satu bahan lah buat pembelajaran di kelas itu, mencari informasi atau mencari hal-hal yang baru gitu yang bernilai positif. Kemudian yang kedua ada sekolah nih, tapi gambarnya seperti itu. Sekolah maksudnya ya pembelajaran itu bisa dilakukan dengan kayak apa ya, kunjungan ke sekolah lain atau bermain apa berkunjung ke sekolah lain untuk mendapatkan metode-metode pembelajaran yang baru. Nah, begitu. Kemudian ada YouTube. Dan nggak asing lagi dong, YouTube kan sebagai salah satu apa namanya, ya termasuklah bagian dari salah satu media sosial untuk mencari informasi-informasi yang positif. Kemudian yang keempat itu ada namanya kayak buat nonton layar tancap itu. Nah, bisa dilakukan seperti itu juga. Kemudian ada Google. Udah jelas dong. Kemudian yang keenam ada games. Nih maksudnya saya gambar stick PS itu maksudnya adalah games. Jadi di pembelajaran dalam kelas itu harus ada gamesnya mungkin biar kelasnya nggak boring, nggak garing, dan semua siswanya jadi tetap semangat gitu. Kemudian yang ketujuh ada alam. Jadi pembelajaran itu bisa kita lakukan di luar kelas. Nah, kadang kan di dalam kelas ada yang nggak nyaman. Nah, kalau di luar kelas ada yang nyaman. Biasanya di luar kelas itu lebih enak sih, suasananya lebih sejuk, lebih apa. Jadi mungkin bisa membuat pikiran siswa-siswa itu lebih tenang dalam menerima pembelajaran itu. Terus yang terakhir itu ada meja belajar. Jadi bisa dibuat dalam kelas itu berkelompok-kelompok untuk belajar, saling berdiskusi, tukar pikiran antar siswa. Mungkin itu saja, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Mas Maulana, sangat telah menyumbangkan untuk banyak kreatif dan ide-ide yang sangat luar biasa. Nah, selanjutnya itu lanjut ke gambar berikutnya. Nah, ini yaitu gambar saya sendiri. Saya di sini ingin sedikit menjelaskan. Nah, di situ terdapat gambar yang pertama itu gambar tasbih. Nah, kan di pelajaran itu tidak lupa dengan pelajaran pendidikan agama Islam di sekolah maupun dimanapun yang basicnya memang sudah ke agama ya. Nah, di situ juga ada masjid, ada sajadah, ada Al-Quran. Nah, di situ juga itu saling berkaitan. Dan setiap kan biasanya itu kalau sekolah tuh mungkin di sekolah-sekolah lain ada juga sebelum memulai pelajaran mungkin ada yang diselingin sholat duha terlebih dahulu. Nah, di
habis itu dapat lebih lancar lagi berpikir dan berdoa mendekatkan diri kepada Tuhan. Nah, itu lanjut gambar Ka'bah. Jadi kita dapat rezeki itu harus perlu ada praktek, tidak hanya materi. Jadi kan kita biar tahu Ka'bah tuh seperti apa, atau mungkin bisa disiarkan melalui YouTube atau video yang tadi sudah disampaikan oleh Mas Maulana, biar refreshing, biar fresh, biar tidak boring dengan materi-materi terus yang disampaikan. Al-Quran mungkin sebelum belajar atau sudah belajar, kita mungkin membaca ayat-ayat suci Al-Quran biar sejuk lagi hati, biar tenang. Nah, mungkin gambar berikutnya yaitu di sini ada HP dan yaitu peci atau kopiah. Itu peci itu masih tersangkut dengan tadi itu yang sajadah, masjid, dan tasbih. Nah, di sini itu gambar ini bukan pocong ya maksudnya, yaitu ini jenazah atau praktek mengkafani biar tahu untuk misalnya di masyarakat atau misalnya disuruh oleh pemuda-pemuda masjid untuk mengikut mengkafani jenazah yang dimakamkan, dikebumikan. Jadi biar lebih tahu basic-basicnya seperti apa. Mungkin itu terdapat praktek, tidak hanya materi-materi yang disampaikan saja oleh guru-guru. Dan HP itu seperti dijelaskan Mas Maulana tadi, kita tidak pernah lupa dengan HP, entah itu dari anak kecil sampai dewasa. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, ide-ide dari saya. Dan selanjutnya gambar berikutnya. Nah, itu di sini ada sedikit ide dari Mas Hizbullah, dia mungkin ingin disampaikan. Mas Hizbullah, dipersilakan. Baik, terima kasih waktunya. Baik, di sini saya akan menjelaskan maksud dari gambar yang saya gambar di sini. Yang pertama itu maksud dari gambar atau dari simbol YouTube itu adalah para siswa atau murid bisa belajar melalui video juga. Jadi nggak cuma hanya teori yang dari guru sampaikan di sekolah, tapi juga bisa belajar melalui video. Nah, salah satunya bisa dicari di YouTube itu, misalkan tentang video praktek wudhu atau dan sebagainya lah. Yang kedua itu ada bisa dikatakan pensil atau pulpen. Nah, dari maksud gambar di situ, siswa dapat menuliskan materi dari guru yang disampaikan, dapat dicatat di buku dan bisa dibaca. Yang ketiga itu ada Google. Penggunaan Google sendiri, misalkan ada pelajaran yang kurang jelas dari buku, itu bisa cari melalui Google. Sekarang kan Google kan sudah banyak lah digunakan murid-murid yang lain. Yang keempat ada games. Nah, maksud dari games di situ yaitu di sela-sela pelajaran guru bisa memberikan sedikit games kepada siswa supaya siswa itu tidak bosan lah dalam hal belajar mengajar.
Yang kelima ada gambar buku atau LKS ya. Itu dari buku tersebut itu para siswa dapat membaca pelajaran kemarin yang akan datang agar nanti bisa menjawab ditanya oleh guru tentang kemarin atau materi-materi apa yang belum disampaikan tapi sudah ada di buku. Yang keenam ada gambar apa itu? Meja B. Nah, maka dari meja tersebut siswa dapat belajar menggunakan meja untuk sebagai biar lebih enak aja dalam melakukan kegiatan pembelajaran di sekolah. Terima kasih. Cukup sekian dari saya kembalikan moderator. Baik, terima kasih Mas Hizbullah Dia yang sudah menyampaikan sedikit idenya tentang pembelajaran agar tidak sedikit boring atau jenuh ya, bosen. Nah, mungkin itu dari kelompok kami sedikit menyampaikan atau menyarankan mungkin kedepannya pembelajaran sedikit lebih diselipkan tentang ada hiburan atau refreshing, yaitu dengan game, dengan menonton video hiburan di YouTube, atau sedikit ada praktek, atau mungkin belajar di luar kelas biar lebih fresh lagi, biar berpikir lebih jernih lagi. Mungkin itu yang dapat kelompok kami sampaikan atau kelompok kami sarankan. Ide-ide dari kelompok kami mungkin cukup sekian penjelasan dari kelompok kami terkait tentang pembelajaran di dalam kelas atau di luar kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.